Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema mengejutkan. Dia kembali tepat saat kamu mulai melupakan segalanya. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika kamu berada di titik di mana hidupmu mulai terasa lebih ringan setelah masa-masa sulit dalam hubungan, saat kamu merasa bahwa kamu akhirnya bisa mengatur kembali potongan-potongan dirimu yang sempat hilang, saat itulah dia kembali muncul. Mungkin dengan cara yang sangat tak terduga, atau bahkan dengan alasan yang mungkin tidak kamu mengerti sepenuhnya pada awalnya. Rasanya seperti dia datang tanpa peringatan, tepat ketika kamu mulai menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Saat kamu merasa bahwa hidupmu bisa berjalan tanpa dia, saat kamu sudah memulai untuk melupakan segala hal tentang hubungan itu. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa dia datang sekarang? Kenapa saat aku sudah mulai melupakan? Mungkin saat itu, perasaan kamu sangat bingung. Kamu merasa seolah-olah ada sesuatu yang terlewatkan, ada sesuatu yang terguncang dalam dirimu. Kenapa dia kembali saat kamu mulai merasa lebih baik, mulai merasa lebih bahagia, dan mulai merasa bahwa kamu bisa terus maju tanpa dirinya? Bagaimana mungkin saat kamu mulai bergerak maju, dia muncul kembali dan membuat perasaan-perasaan yang sudah mulai memudar itu muncul lagi? Disitulah pertanyaan besar muncul. Apakah dia benar-benar berubah? Apakah dia benar-benar merasa kehilangan? Atau dia hanya datang karena melihat kamu mulai berjalan tanpa dia? Pada titik tertentu dalam perjalanan hidupmu, kamu mungkin merasa sudah cukup dengan perasaan-perasaan yang tak kunjung berkesudahan, dan kamu mulai menyembuhkan dirimu. Mungkin saat dia pergi, dunia terasa hancur dan kamu terjebak dalam ruang yang gelap, tak tahu bagaimana bisa melanjutkan. Namun, ada sesuatu yang luar biasa dalam perjalanan itu. Di tengah segala rasa sakit yang begitu dalam, kamu menemukan kekuatan yang tak pernah kamu sadari sebelumnya. Kamu mulai memahami bahwa kamu bisa berdiri dengan teguh. Meskipun tanpa kehadiran orang yang sangat berarti dalam hidupmu, kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaanmu bukan bergantung pada orang lain, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Perlahan-lahan, kamu menemukan kembali dirimu, menemukan minat dan passion yang selama ini terlupakan. Kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, lebih cerah dan lebih penuh harapan. Namun, saat kamu mulai merasa cukup, saat kamu mulai melupakan dan membiarkan masa lalu pergi, dia muncul kembali. Entah lewat pesan, tatapan mata yang penuh dengan harapan, atau mungkin dengan alasan yang rasanya tidak bisa kamu terima sepenuhnya. Kamu mungkin merasa diserang oleh berbagai perasaan, mulai dari kebingungan, keheranan, hingga rasa cemas. Bagaimana bisa dia datang lagi? Setelah sekian lama, setelah kamu berusaha melupakan dan melepaskan, mengapa dia datang tepat ketika kamu sudah mulai merasa bahwa hidup ini bisa berjalan lebih baik tanpa dia? Ada satu hal yang perlu kamu ingat, saat dia kembali, itu bukan hanya tentang dia. Ini juga tentang dirimu, tentang bagaimana kamu telah berubah. Bagaimana kamu telah belajar untuk merawat dan mencintai dirimu sendiri. Kehadirannya kembali bukan berarti kamu harus kembali ke titik yang sama, ke dalam perasaan-perasaan lama yang dulu pernah ada. Sebaliknya, dia kembali untuk memberi kamu kesempatan untuk menilai sejauh mana kamu telah berubah, bagaimana kamu telah berkembang, dan apakah kamu siap untuk membuka hati untuknya lagi, atau jika kamu siap untuk terus maju tanpa dia. Ketika dia kembali, mungkin dia datang dengan niat yang berbeda. Mungkin dia merasa menyesal, atau dia merasa kehilangan apa yang pernah ada. Bisa jadi, dia menyadari bahwa hubungan itu memberi sesuatu yang berharga dalam hidupnya, sesuatu yang mungkin dia belum benar-benar hargai dulu. Terkadang, ketika seseorang pergi, kita tidak benar-benar mengerti betapa berartinya hubungan itu sampai kita kehilangannya. Mungkin dia datang dengan harapan untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan, dengan niat untuk memberi kesempatan kedua bagi hubungan yang dulu rusak. Namun, meskipun niat itu ada, kamu harus ingat
bahwa kata-kata saja tidak cukup. Perubahan sejati datang melalui tindakan dan komitmen yang konsisten. Jadi, meskipun dia kembali dengan janji-janji atau kata-kata yang indah, kamu berhak untuk menilai apakah tindakan dan usahanya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Namun, ada juga kemungkinan bahwa dia kembali bukan karena penyesalan yang tulus, tetapi lebih karena rasa takut akan kehilanganmu. Ketika dia melihat bahwa kamu mulai melupakan dan bergerak maju dengan hidupmu, dia mungkin merasa terancam. Ketakutan untuk kehilangan seseorang yang pernah begitu penting bisa membuat seseorang berusaha kembali. Meskipun dia mungkin tidak sepenuhnya siap untuk menghadapi kenyataan atau bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Dalam hal ini, dia datang bukan untuk memperbaiki atau membangun kembali, melainkan untuk mengontrol atau menjaga dirinya agar tidak benar-benar kehilangan kamu. Ini adalah dinamika yang harus kamu waspadai, karena meskipun dia mungkin merasa cemas, itu tidak selalu berarti dia siap untuk memberikan yang terbaik dalam hubungan kalian. Sebaliknya, ada juga kemungkinan bahwa dia kembali karena dia benar-benar merasa kesepian atau tidak puas dengan hidupnya tanpa kamu. Mungkin dia merasa kekosongan yang besar setelah berpisah, dan dia menyadari bahwa tanpa kamu, hidupnya terasa tidak lengkap. Tapi, perasaan seperti ini tidak selalu datang dari tempat yang sehat. Seseorang yang kembali hanya karena merasa kosong atau tidak bahagia dengan kehidupannya sendiri mungkin belum benar-benar siap untuk memberi kontribusi yang positif dalam hubungan. Dia hanya mencari pelarian atau pengisi kekosongan yang dia rasakan dalam hidupnya. Jika itu yang terjadi, kamu harus berhati-hati, karena seseorang yang kembali dengan motivasi seperti itu belum tentu memiliki niat yang baik untuk hubungan kalian. Namun, ada satu hal yang pasti, ketika dia kembali, kamu harus menjaga jarak dan memberikan waktu untuk merenung. Apa yang sebenarnya kamu rasakan saat dia muncul kembali? Apakah kamu merasa seperti kembali ke pola lama? Atau apakah kamu merasa semakin kuat dan lebih siap untuk melanjutkan hidupmu tanpa dia? Kehadiran dia kembali bukan berarti kamu harus meninggalkan segala hal yang telah kamu bangun dalam hidupmu sendiri. Kamu sudah berjuang untuk mendapatkan kedamaian, untuk mencintai dirimu sendiri, dan untuk menjadi lebih baik. Jangan biarkan dia atau perasaan lama merusak itu. Keputusanmu harus didasarkan pada apa yang kamu rasa layak untukmu, pada apa yang akan memberi kebahagiaan dan kedamaian bagi dirimu sendiri. Jika dia benar-benar datang dengan niat yang tulus dan siap untuk menunjukkan perubahan melalui tindakan nyata, mungkin ada kesempatan untuk membangun kembali hubungan yang sehat. Tetapi jika dia hanya datang dengan alasan yang egois, karena merasa takut atau hanya ingin mengisi kekosongannya, maka kamu berhak untuk menutup pintu itu dan melanjutkan hidup tanpa dia. Hidupmu adalah milikmu, dan kamu berhak untuk memilih siapa yang kamu izinkan untuk ada dalam perjalananmu. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa terjebak dalam hubungan yang tidak memberi kebaikan, yang hanya menguras energi atau merusak kedamaian yang telah kamu bangun. Jika kamu merasa bahwa dia hanya datang untuk menambah kebingungan atau membuatmu kembali ke dalam situasi yang tidak sehat, maka itu adalah waktumu untuk memberi dirimu sendiri kebebasan untuk terus melangkah maju. Keputusanmu adalah keputusan terbesar dalam hidupmu, dan itu adalah hakmu untuk memilih kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupmu sendiri. Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa kamu tidak perlu kembali ke masa lalu jika itu hanya akan membawa kebingungannya. Kamu sudah cukup kuat untuk melanjutkan hidupmu, untuk mengejar impian-impianmu, dan untuk menciptakan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian dengan atau tanpa dia. Kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupmu, dan itu adalah hakmu untuk memilih siapa yang layak berada di sisi kamu untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.